Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu, terbakar saat hakim tersebut tengah menangani dugaan perkara korupsi dengan tersangka Topan Obaja Ginting. Terkait hal ini, pemirsa, Mahkamah Agung meminta agar polisi usut tuntas dan meningkatkan pengamanan hakim. Kasih jalan, Bu. Terbakarnya Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu di Komplek Taman Harapan Indah Medan Selayang menjadi tanda tanya. Sebab saat ini Hakim Kamozaro tengah menangani perkara dugaan korupsi. Terkait hal ini, Mahkamah Agung meminta polisi mengusut tuntas peristiwa ini untuk pastikan dan menjamin keamanan Hakim Kamozaro. Andai kata benar bahwa kebakaran ini ada hubungannya dengan perkara yang beliau sedang selesaikan, ini adalah sebuah teror pada rekan kami karena sedang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim, dan ini akan menghambat penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, Hakim Kamozaro Waruwu mengaku belum mengetahui penyebab rumahnya kebakaran. Namun Kamozaro menyebut belakangan sering mendapat teror telepon dari nomor yang tak dikenal. Tidak ada sih, cuma seringkali mendapatkan telepon lalu dimatikan. Hanya itu saja. Itu berapa kali, Pak? Sering ya, Pak? Iya. Cuma kan saya karena udah terbiasa menangani beberapa perkara yang besar, yang sangat menarik perhatian, bagi saya nggak biasa. Hakim Kamozaro Waruwu saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumatera Utara. Salah satu tersangka adalah Topan Obaja Ginting. Hakim Kamozaro juga meminta jaksa KPK menghadirkan Bobi Nasution di persidangan. Dari Medan, Sumatera Utara dan Jakarta, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gelar olah tempat kejadian perkara di Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu yang terbakar. Sebelumnya muncul spekulasi bahwa hakim yang rumahnya terbakar ini sedang menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Olah TKP dilakukan polisi setelah muncul spekulasi di media sosial bahwa hakim yang rumahnya terbakar ini sedang menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Tim gabungan mengecek ke dalam kamar rumah yang menjadi objek kebakaran. Beberapa barang bukti telah diamankan petugas ke Polsek Sunggal. Sementara itu, beberapa saksi juga telah dimintai keterangan. Polisi mengatakan pihaknya akan melakukan crime investigation atau investigasi kriminal dan menunggu hasil pemeriksaan dari tim Lab 4 Polda Sumut. Hari ini kami masih bekerja untuk olah TKP lanjutan. Kemarin sudah dilakukan olah TKP awal, namun demikian sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Sebelumnya Rumah Hakim Kamozaro Waruwu diketahui terbakar pada Selasa pagi lalu. Meski api dapat dipadamkan dalam waktu singkat, kebakaran menghanguskan kamar utama milik hakim. Sementara itu, Mahkamah Agung telah memerintahkan seluruh pengadilan untuk meningkatkan protokol keamanan bagi para hakim menyusul terjadinya insiden kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka sekaligus menahan para tersangka dalam kasus dugaan di lingkungan Provinsi Riau. Salah satu tersangka merupakan Gubernur Riau, Abdul Wahid. 2 orang lainnya yakni tenaga ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau, Muhammad Arif Setiawan. Ketiganya ditahan di lokasi yang berbeda. Gubernur Riau Abdul Wahid ditahan di rutan gedung ACLC KPK, sedangkan 2 tersangka lainnya ditahan di rutan gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan.
KPK juga menyita uang tunai 1,6 miliar rupiah yang diduga berhubungan dengan dugaan kasus pemerasan Dinas PUPR PKPP Riau. Uang itu terdiri atas mata uang rupiah, US dollar, dan pound sterling, dan pecahan rupiah ditemukan di wilayah Riau. Menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau, Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau, dan Saudara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf E kecil dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Terhadap Saudara AW ditahan di rutan gedung ACLC KPK, sementara terhadap Saudara DAN dan Saudara MAS ditahan di rutan gedung Merah Putih KPK. KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan. Pemerasan dilakukan dengan modus minta jatah uang atau jatah preman terhadap sejumlah pejabat di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pemerasan modus jatah preman dari anggaran proyek infrastruktur tahun 2025. Modus jatah preman ini diberikan terhadap para bawahannya dengan setoran sebesar 7 miliar rupiah per wilayah. Jika tidak memberi setoran, Abdul Wahid mengancam bawahannya dipecat. Uang setoran untuk Abdul Wahid dikumpulkan melalui tim tenaga ahli dan diduga digunakan untuk keperluan pribadi termasuk perjalanan ke luar negeri seperti Malaysia, Inggris, hingga Brazil.